Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan membagikan satu informasi yang cukup beredar luas di media sosial. Salah satunya adalah di WhatsApp. Ada berita di mana pemerintah RRC Republik Rakyat Cina akan mengambil alih pulau Kalimantan sebagai jaminan terhadap utang pemerintah Indonesia kepada Cina gitu. Jadi jikalau tidak dibayar maka akan dikuasai Pulau Kalimantan. Betul atau tidak? Kak, itu berita gitu. Di sini saya akan memberikan 我 informasinya. 同苏西洛总统共同宣布，将中国和印尼关系提升为全 Dalam kunjungan ini saya ingin meminta Presiden Joko Widodo mengembalikan utang negaranya kepada Cina. 面战略伙伴关系，为的是让两国关系 Dalam waktu yang sudah disepakati dalam nota kesepakatan yang sudah kita buat bersama dalam perjanjian investasi. 继往开来，全面深入Dalam waktu yang sudah disepakati 发展，是目前东南亚最长的跨海大桥。印度尼西亚人民长期 Cina kepada Indonesia dalam pemenangan Joko Widodo pada pemilu kemarin serta modal pembangunan infrastruktur. 金钱易得，朋友难求。中国政府立即启动应急机制， Jika tidak, maka kami atas nama otoriter pemerintah Cina akan mengambil alih kuasa Pulau Kalimantan sebagai jaminan. 当天就宣布向包括印尼在内的受灾国提供援助。 Utang Indonesia kepada pemerintah Cina, kami tidak akan segan untuk melalui jalan militer dalam hal ini. 开展了新中国成立以来最大规模的一次对外救援。 Ya, jadi ini adalah video yang cukup mengagetkan. Ada saya belum bisa membenarkan video ini. Pertama, saya tidak memahami bahasa mereka. Apakah antara yang dibahasakan dengan terjemahan tadi itu sesuai atau tidak gitu. Yang pertama, yang kedua, apakah betul itu adalah suara dari Presiden RRC? Saya kira ini perlu cek dan dicek ya. Meskipun ini tidak juga kita katakan salah atau benar, tapi saya masih meragukan kebenaran informasi ini. Untuk mencari tahu tentang kebenaran informasi yang sudah beredar, maka saya menelusuri di beberapa media, salah satunya adalah di merdeka.com. Jadi ini menurut merdeka.com bahwa video Cina ambil Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang Indonesia itu adalah hoax gitu. Ya, kesimpulannya. Jadi tidak perlu saya membaca semua tulisan yang ada di sini, tapi kesimpulan klaim Cina akan ambil Pulau Kalimantan sebagai jaminan utang pemerintah Indonesia adalah tidak benar alias hoax. Jadi faktanya video tersebut diambil pada 3 Oktober 2013 yang lalu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidatonya Xi Jinping membahas tentang hubungan Cina dan Indonesia, tidak ada pembahasan ingin mengambil Pulau Kalimantan. Jadi ini adalah pernyataan atau katakanlah berita yang beredar di merdeka.com. Tapi ada juga berita yang cukup dipertimbangkan gitu, bahwa ada di negara-negara lain seperti di Vietnam atau katakanlah di Afrika Selatan yang konon itu sudah diambil alih oleh negara Cina. Sebagian ada yang dijadikan pangkalan militer. Ya konon itu adalah untuk membayar utang gitu. Ini adalah berita di baru aja ya gitu. Ini berita utama politik, Cina mulai kuasai negara-negara di Afrika gitu.
Sejumlah negara yang berada di benua Afrika kini sepertinya telah jatuh di tangan Cina. Hampir seluruh infrastruktur di negara-negara tersebut dipegang oleh negara tirai bambu tersebut. Diketahui strategi Cina dalam menguasai negara-negara itu adalah melalui penguasaan ekonomi. Proyek utama untuk penguasaan ekonomi itu dimulai dari dibangunnya jalur sutra baru atau Belt and Road Initiative. Pada dasarnya ini merupakan proyek pembangunan jalur transportasi utamanya untuk perdagangan antar negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Sejak dibuka pada tahun 2013 yang lalu, puluhan negara bergabung dan menandatangani kesepakatan yang pada akhirnya menjerat negara-negara tersebut dalam perangkap utang kepada Beijing. Ini adalah berita pertama. Yang kedua itu adalah bukan cuma RI, ini negara target pangkalan Cina, pangkalan militer Cina. Cina menargetkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, sebagai tempat pembangunan pangkalan militer. Hal itu diungkapkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, dalam laporan tahunan ke Kongres bulan ini. Di luar pangkalannya di Djibouti, Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi Angkatan Laut, Udara, dan Darat. Ini tegasnya departemen tersebut pada laporannya. Sebelumnya pada Agustus 2017, Cina telah secara resmi membuka pangkalan tentara pembebasan rakyat PLA pertama di Djibouti. Marinir Angkatan Laut PLA ditempatkan di pangkalan dengan kendaraan lapis baja dan artileri beroda, tetapi saat ini bergabung pada pelabuhan komersial terdekat karena kurangnya dermaga di pangkalan. Ini adalah negara-negara yang menjadi target: Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. Saat ini Cina menggunakan infrastruktur komersial untuk mendukung semua operasi militernya di luar negeri, termasuk kehadiran PLA di wilayah negara lain, termasuk pangkalannya di Djibouti gitu. Jadi ini juga adalah berita dari Detik News. Cina bangun pangkalan militer besar-besaran di Laut Cina Selatan gitu. Sejumlah citra satelit terbaru menunjukkan Cina sedang membangun pangkalan militer besar-besaran di dalam pulau-pulau buatan kontroversial yang dibangun di perairan Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Jadi Cina ini kalau saya melihat RRC ya, sedang membangun satu kekuatan militer untuk mengimbangi, boleh jadi mengimbangi kekuatan dari Amerika Serikat, karena musuh bebuyutan Cina ini adalah Amerika Serikat, dan menganggap bahwa Cina itu ya, kalau kita melihat dari sejarah yang ada, bisa jadi Cina ini menggantikan Uni Soviet pada masanya dulu ya gitu. Dan Cina yang dikenal sebagai berpaham sebagai komunis dan Amerika sebagai kapitalis itu cukup menjadi sejarah dalam pertempuran atau perang dunia. Meskipun ada beberapa pandangan dari para pakar mengatakan bahwa Cina itu sebenarnya bukan komunisme murni, ada campuran dengan kapitalisme. Ya, terlepas dari itu, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa China itu adalah negara yang berhaluan komunis gitu. Ini adalah beberapa berita yang dimana ya ada yang dipertimbangkan bagi rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal kerjasama dengan negara Cina agar tidak terjebak pada utang yang semakin banyak. Dan ya, kalau utang semakin banyak, bisa jadi ya kita akan diperalat, kita akan disetir, kita akan di kuda-kudai, kita akan dijadikan sebagai korban. Boleh jadi kita dikendalikan oleh pihak yang memberi utang. Oleh karena itu ya, pemerintah
Indonesia harus berhati-hati dalam membangun kerjasama dengan negara manapun, terutama dengan negara yang memberi utang, karena sejarah Indonesia jangan sampai kita terjebak jatuh di lubang yang sama di mana IMF dulu pernah memberikan utang kepada Indonesia dan sampai banyak nilai-nilai kapitalisme yang masuk di negara Indonesia. Sekarang kita banyak berutang kepada negara Cina, boleh jadi nilai-nilai komunisme itu masuk di negara kita, dan banyak berita yang bersebaran, dan ini bukan hanya satu atau dua tapi cukup banyak yang bersebaran bahwa negara Indonesia sedang dikepung oleh komunisme gitu. Oleh karena itu berhati-hati, eh, rakyat Indonesia juga harus berhati-hati dengan segala pemberitaan yang ada. Eh, Semoga negara kita dalam kondisi baik-baik saja. Itu saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.